bagaimana sebaiknya kita bersikap ketika kita menyadari bahwa kita diselingkuhi dan ketika kita sudah memastikan tentang perselingkuhan ini. Apakah kita memaafkan dan menerima dia kembali atau kita melepaskannya? So, simak video hari ini teman-teman, apa saja yang perlu dengan bijak kita pertimbangkan. Welcome di channel saya, Clara Angeline. Di channel ini kita banyak membahas tentang relationship, tentang self-love and inner beauty, and also how to attract the love that you deserve. So, teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya teman-teman, sebagai bentuk dukungannya. Thank you. So, teman-teman, video hari ini adalah lanjutan dari pembahasan video-video sebelumnya, penyebab perselingkuhan, lalu kita juga ngebahas tentang apa sih tanda-tanda seseorang itu selingkuh yang kita nggak sadarin. Nah, sekarang teman-teman, video ini khusus ngebahas kalau memang kita udah pasti nih dan ternyata udah confirm seseorang ini pasangan kita selingkuh. Bagaimana sebaiknya kita bersikap? Nah, pertama-tama, sangat wajar banget kalau kita perasaannya apa sih ketika pertama kali kita menemukan bahwa gila, perasaan pasangan gue menyelingkuhi gue nih gitu ya. They cheated me, she cheated me gitu ya. How do you feel? Satu, pasti kita merasa apa? Merasa dikhianati, itu udah pasti. Perasaan marah, perasaan dikhianati, itu gede banget ya. Lalu kita merasa ditipu habis-habisan. Apalagi buat yang tanda-tandanya tuh nggak kelihatan gitu ya. Sampai nonton video saya baru sadar gitu, gila ini kayaknya tanda-tanda gue diselingkuhin nih gitu ya. Oke, dan juga perasaan bahwa perasaan yang sangat kencang adalah I'm not good enough. Kenapa? Apa yang kurang dari gue sampai dia selingkuh? Jadi tadinya marah sama dia, tetapi lama-lama kita jadi marah sama diri kita sendiri. Apa yang salah dengan gue? Nah, apa yang salah dengan aku sampai dia selingkuh? Sekali lagi teman-teman, buat teman-teman yang baru menemukan video ini dan merasa bahwa mulai nunjuknya ke diri kita dan selalu melihat bahwa apa yang salah dengan aku, teman-teman perlu nonton video ini karena belum tentu salahnya ada di kamu, tetapi memang mungkin salahnya memang totally kelainan jiwa di orang itu ya. Nah, sekarang apa sikap kita yang bisa kita lakukan? Jadi saya sharing cerita ini karena dari pengalaman pribadi gitu ya, dari pengalaman pribadi dan dari perjalanan itu saya belajar apa sih sebaiknya sikap yang terbaik. Pertama kali berikan waktu kepada diri kita untuk ya istilah kata emosi-emosi kita ini ya luangin gitu ya. Maksudnya luapkan kemarahan kita, tapi dengan cara yang tidak berbahaya ya. Kalau memang kamu ada teman untuk ngobrol, teman untuk curhat, make time with that friends and tell whatever you want to tell. Nah, sekarang setelahnya memaafkan diri kita sendiri. Ya, seringkali ketika perselingkuhan ini terjadi, kita ngelihat kepada diri kita dan banyak sekali yang kita nunjuknya kemari gitu ya. Memaafkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Kalau dari pengalaman saya, waktu itu saya menyalahkan beberapa bagian tubuh saya yang saya anggap dan saya tahu menjadi penyebab dia selingkuh. Dan saya jadi membenci diri saya sendiri karena itu. Jadi yang benar-benar saya lakukan adalah saya banyak melakukan terapi pribadi. Itu sebabnya yang akhirnya membuat saya menjadi seorang terapis gitu ya, untuk menyembuhkan diri saya. Ya kan? Jadi memaafkan diri kita sendiri dan belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Karena apapun yang terjadi, yang dia lakukan adalah refleksi atas dirinya, bukan atas diri kita. Nah, jadi pertama kali memaafkan diri kita sendiri dan coba perasaan-perasaan yang ada kita harus bisa netralkan. Nah, yang kedua adalah kita harus melihat secara objektif apa sih penyebab dari perselingkuhan ini. Ya, kalau memang ada hal-hal yang kita bisa perbaikin, mungkin misalnya kadang kita memang perlu melihat apakah kita ikut bertanggung jawab ya di dalam relationship dynamic ini. Nah, kalau memang ada yang kita bisa perbaikin, ya kita juga perbaikin. Atau setidaknya teman-teman, sometimes alasan untuk perselingkuhan itu bukan cuma satu gitu ya. Tetapi dia menjadikan satu alasan hanya sebagai tameng, tetapi sebenarnya dia punya alasan yang lain. Misalnya nih ya, sebenarnya alasannya adalah karena dia entitlement atau karena dia ada dia memang low self esteem, kita nggak tahu. Atau memang karena dia memang istilah kata punya commitment issue. Ya, tetapi dia menjadikan alasannya adalah misalnya, oh ya gue nggak mendapatkan kasih sayang di rumah karena kamu nggak ngerti saya, karena ini ono. Istilah kata nih,
pihak yang sana yang selingkuh berusaha menyalahkan kita gitu ya, berusaha menyerang kita. Sometimes dua alasan ini bisa terjadi bersamaan ya di dalam banyak kasus. Nah, yang bisa kita lakukan teman-teman ya, selain kita tadi memaafkan diri kita sendiri, ya mungkin kita belajar dari pengalaman ini apa yang kita bisa tingkatin di dalam diri kita untuk maybe untuk next relationship atau justru untuk menyelamatkan relationship ini. Nah, kalau pilihannya adalah menyelamatkan relationship ini atau meninggalkan relationship ini, kita mesti melihat banyak hal ya teman-teman. Buat saya begini sih, yang pertama mungkin ya, jadi ya yang namanya perselingkuhan tuh ada yang mungkin baru pertama kali ya. Kalau itu adalah pertama kali, dia bisa bilang atau dia bisa beralasan bahwa saya khilaf ya, oke. Kalau khilaf mungkin kita maafkan ya, kita maafkan dan kita sama-sama lihat apa yang bisa diperbaiki dalam hubungan supaya ini nggak terjadi lagi. Kalau udah kedua, apalagi yang ketiga, teman-teman, kalau udah ketiga namanya bukan khilaf tapi pilihan. Semua perselingkuhan itu adalah pilihan teman-teman ya, karena semua orang tuh punya pilihan hidup. Kalau itu udah terulang lebih dari 2 kali teman-teman, itu namanya udah pilihan hidup. Jadi saya akan berpikir ulang untuk meneruskan ya. Tetapi sekali lagi, kalaupun kita tidak memutuskan untuk meneruskan relationship itu, satu tugas kita yang paling penting adalah benar-benar belajar memaafkan orang ini dan jiwanya. Kenapa teman-teman? Memaafkan bukan berarti kita menyerah, bukan berarti kita kalah. Tetapi memaafkan orang lain itu sebenarnya adalah untuk tujuannya untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita tidak memaafkan, kita punya luka di dalam diri kita, luka yang belum kita sembuhkan, luka yang belum kita akui ada. Memaafkan jadi bukan cuma di mulut ya teman-teman ya. Luka ini bisa terbawa sama kita menjadi trauma dan terbawa ke dalam kehidupan kita, chapter kehidupan kita berikutnya. Bahkan dalam relationship kita berikutnya. Bahkan bisa menjadi pola yang menarik relationship yang salah, relationship berikutnya yang salah di dalam hubungan kita selanjutnya. Jadi memaafkan orang yang sudah menyakiti kita itu sangat penting sekali. I know it's easier to say than done. Jauh lebih mudah untuk dikatakan daripada dilakukan. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Ya, jadi kalau memang kamu butuh bantuan, hubungi seseorang yang memang profesional, yang memang bisa bantu kamu untuk bisa melepaskan semua kemarahan, melepaskan semua emosi, melepaskan semua trauma-trauma dalam diri ya. Kamu bisa kontak saya ya kalau memang kamu butuh bantuan untuk itu, gitu ya. Keputusan untuk melanjutkan atau tidak itu benar-benar ada di tangan kamu ya, di tangan kalian. Nah, ini sih begini pesan saya. Pastikan teman-teman ketika memang kamu sudah menemukan bahwa pasangan kamu selingkuh, berarti sudah waktunya kamu belajar untuk independen di dalam kehidupan kamu. Kalau memang kamu selama ini totally 100% financially dependent terhadap pasangan kamu, sudah waktunya kamu mulai belajar untuk financially independent. Belajar untuk punya penghasilan sendiri, belajar untuk bisa hidup mandiri. Karena kita nggak pernah tahu. Sometimes ada beberapa perselingkuhan yang nggak terselamatkan teman-teman. Kalau begitu dia ketahuan, dia kelihatan sadar dan kelihatan bertobat teman-teman. Tetapi kita nggak pernah tahu apakah perselingkuhan ini akan terulang lagi di masa depan atau tidak. Benar? Ya teman-teman, memang tugas kita adalah memaafkan, tugas kita untuk melepaskan, karena itu adalah untuk diri kita sendiri ya. Kalau memang hubungan itu memang dia benar-benar sadar, puji Tuhan bisa dilanjutkan. Tapi kalau enggak, kamu juga harus siap dengan kenyataan yang baru ya. Jangan takut untuk mengambil keputusan yang paling tepat untuk hidup kamu. Jangan sia-siain hidup kamu ya, terus-terusan istilah kata nih, sekali dimaafin tapi malah jadi alasan untuk dia terus-menerus mengulangi dan menyakiti hati kamu. Karena dia tahu kamu tergantung padanya. Jadi pastikan bahwa kamu mulai belajar untuk menjadi financially independent. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman, langkah yang terbesar, langkah yang terbaik yang bisa kamu lakukan adalah mulai dari sekarang, learn ya to love yourself and learn to improve. Belajar untuk mencintai diri kamu lebih dan belajar untuk improve di dalam segala hal. Ya, bukan untuk dia, tetapi untuk diri kamu sendiri. Belajar improve dari penampilan kamu,
dari gaya kamu, belajar improve dari knowledge kamu, ya, belajar improve segala macam hal sehingga kamu merasa feel good about yourself. There's nothing wrong with you and something wrong with them maybe ya, yang menyebabkan kita sakit hati. Jadi pastikan perselingkuhan ini, pastikan kesakitan ini bukan menjadi sesuatu yang menjatuhkan kamu, membuat kamu terpuruk di dalam kehidupan, tetapi menjadikan pengalaman ini adalah batu loncatan atau bahkan titik balik untuk kamu bisa menjadi seseorang yang jauh lebih baik di dalam hidup kamu untuk diri kamu sendiri. So teman-teman, connect dengan saya, subscribe di channel ini ya teman-teman, sehingga kita bisa ngobrol lebih banyak. Saya ingin banget mendengar komentar teman-teman jadi ketik komentar teman-teman di bawah ini, dan mungkin ada topik-topik yang ingin kita teman-teman bahas, silakan. So teman-teman jangan lupa untuk join di komunitas kita, it's free, dan saya tunggu kalian di sana. Saya dengan Clara Angeline, I send all my love for you. Have a great day and have a nice weekend.